Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nurul Haq. Di channel ini, insya Allah Ta'ala saya akan terus berusaha untuk memberikan tawaran berbagai jawaban mengenai beragam keberatan maupun tuduhan yang ditujukan terhadap Islam. Seperti halnya di video ini pun, saya masih tetap menjawab salah satu konten YouTube Isa dan Islam yang berjudul 6 ayat Al-Quran terpenting tentang Isa. Perlu kami sampaikan kepada para penyimak video ini, bahwa video ini merupakan bagian ke-7 dalam rangka menjawab channel tersebut. Adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang poin yang kelima, di mana dalam channel tersebut dituliskan, Isa mengerjakan banyak mukjizat. Al-Quran, Isa menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang berpenyakit sopak, dan mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. Al-Quran, surah kelima ayat 110. Adapun bunyi ayat tersebut adalah, إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Mengenai tafsir dari ayat ini, setidaknya terdapat dua pemahaman yang berbeda di antara umat Islam, sehingga kemudian ayat ini pun diterjemahkan berbeda pula. Yang pertama, ada yang meyakini bahwa semua mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti menghidupkan orang yang sudah meninggal, menciptakan seekor burung, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Jenis tafsiran yang kedua adalah mereka yang meyakini bahwa segala hal yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan kiasan belaka, bukan dalam arti sesungguhnya. Di antara kedua penafsiran ini, saya termasuk bagian dari umat Islam yang meyakini bahwa beragam cerita yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan bentuk kiasan saja. Sehingga kami memaknai dan menerjemahkan ayat tersebut dengan arti sebagai berikut. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa ibnu Maryam, ingatlah nikmatku kepada engkau dan kepada ibu engkau, ketika aku memperkuat engkau dengan Rohul Kudus. Engkau bertutur kata kepada orang-orang ketika engkau masih kanak-kanak dan ketika usia lanjut. Dan ingatlah ketika aku mengajari engkau Alkitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Dan ketika engkau menciptakan sesuatu dari tanah seperti burung dengan izinku. Lalu engkau meniupkan jiwa baru ke dalamnya, maka jadilah ia sesuatu yang dapat terbang dengan izinku. Dan engkau menyembuhkan orang-orang buta dan yang berpenyakit kusta dengan perintahku. Dan ketika engkau membangkitkan yang telah mati rohani dengan izinku. Dan tatkala aku menghalangi Bani Israel dari membunuh engkau ketika engkau datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang nyata. Maka berkata orang-orang ingkar di antara mereka,
ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Itulah terjemahan dari surah Al-Maidah ayat 110 tersebut. Adapun argumentasi mengapa saya memilih pada bagian kedua ini, insya Allah akan saya sampaikan pada episode berikutnya. Karena pada kesempatan episode ini, saya akan memfokuskan pembahasan kita pada keyakinan yang pertama, yang mempercayai bahwa semua mukjizat yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-10 tersebut merupakan peristiwa nyata dan benar-benar terjadi. Jika pemilik channel YouTube Isa dan Islam atau siapapun yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar mampu menghidupkan orang yang sudah mati atau mampu menciptakan seekor burung, maka perlu memahami beberapa hal penting berikut ini. Pertama, bahwa kemampuan Nabi Isa alaihissalam dalam membuat berbagai mukjizat tersebut tidak menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan pribadi yang sangat luar biasa sehingga dianggap sebagai bagian dari unsur ketuhanan. Silakan para penyimak video ini dapat menyimak video saya di bagian 1 dan 2 yang membahas bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan bagian dari unsur ketuhanan. Kedua, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 disebutkan bahwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sesungguhnya berasal dari Allah. Bunyi ayatnya adalah, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Ketiga, jika pemilik channel Isa dan Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar telah melakukan mukjizat tersebut, maka pemilik channel ini pun harus juga percaya bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya pun disebutkan ada nabi-nabi selain Nabi Isa alaihissalam yang mampu membuat mukjizat, bahkan lebih besar daripada Nabi Isa alaihissalam. Misalnya, di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, yaitu surah ke-21 ayat 69, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menderita sakit saat dimasukkan ke dalam api yang menyala. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, yaitu surah ke-7 ayat 107 hingga 108, diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya yang kemudian menjadi seekor ular yang besar. Dan pada saat beliau mengeluarkan tangannya, maka tangan tersebut mengeluarkan cahaya berwarna putih. Dalam surah Al-Isra, yaitu surah ke-17 ayat 101 disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki 9 mukjizat. Dalam surah yang ke-26 ayat 63 dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dengan tongkatnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Qamar, yaitu surah ke-54 ayat 1 hingga ayat 2 disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan mukjizat dengan membelah bulan. Di dalam Al-Quran, kita masih banyak temukan lagi ayat-ayat yang senada yang menjelaskan bahwa selain Nabi Isa alaihissalam, masih banyak pribadi-pribadi lain yang mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Selain Al-Quran, ternyata di dalam Alkitab pun kita akan temukan beberapa ayat yang membahas beberapa nabi yang mampu membuat mukjizat selain Yesus. Misalnya, Nabi Elia menghidupkan satu pasukan. Lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 10. Yosua dapat menghentikan matahari dan bulan. Lihat kitab Yosua pasal 10 ayat 13. Nabi Musa alaihissalam mampu mendatangkan kabut di Mesir. Lihat kitab Keluaran pasal 10 ayat 22. Adapun hal keempat yang juga harus dipahami adalah, menurut Alkitab, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu pun dapat melakukan mukjizat, sehingga pemilik channel Isa dan Islam jangan terlalu berlebihan menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai bagian dari unsur ketuhanan atas dasar karena mampu membuat mukjizat-mukjizat. Di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 24 disebutkan,
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lantas, bagaimana Alkitab mengajarkan cara agar kita mampu mengidentifikasi bahwa sang pembuat mukjizat tersebut merupakan seorang pendusta? Tuhan telah mengajarkan dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang bunyinya adalah, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa sehebat apapun mukjizat yang telah diperlihatkan oleh seorang yang mengaku nabi atau seorang pemimpi, namun jika sang pembuat mukjizat tersebut mengajak kita untuk menyembah kepada Tuhan lain, saya ulangi, namun jika sang pembuat mukjizat tersebut mengajak kita untuk menyembah kepada Tuhan lain, maka janganlah mengikuti. Oleh karena itu, sangat tepat sekali pesan yang disampaikan Yesus dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Dia berkata, hukum yang pertama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pesan ini mengajarkan bahwa prinsip utama yang harus selalu dipegang adalah Tuhan kita Esa. Di akhir video ini, saya kembali sampaikan bahwa di video saya selanjutnya, insya Allah saya akan membahas mengenai keyakinan bahwa segala hal yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan bentuk kiasan belaka, bukan dalam arti yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.